Ya apa yang bisa kita kirim untuk orang tua, apa sedekah kan juga termasuk gitu, yang kayak gitu-gitu yang biasa ibu lakukan saya akan ikutin. Cerita ya kamu sih tahu aja udah nyampe mana-mana gitu. Kalau ibu sih pengennya itu ke Masjidil Aqsa, ibu nggak ngerti sih kalau ada hakotiah kita harus ke Masjidil Aqsa. Tapi kan agak sulit bu, sana kan daerah perang. Aku kasih tau gitu, tapi maksudnya dia menyayangkan gitu. Dulu waktu sehat nggak kesana, tapi dia nggak, aku harus kesana nggak. Mungkin saya jadi punya ide. Satu hari kalau saya juga masih mampu, kalau memang mungkin saya mau kesana deh gitu. Iya, padahal tuh nggak khusus gitu, tapi rasanya jadi saya punya keinginan kayak gitu. Iya, ibu selalu cerita gitu. Aku nyesel deh katanya dulu nggak tahu. Kan dulu ibu kan temen ibu ada yang bilang, oh, ini nih apa paket umroh ke apa? Paket umroh plus Aqsa. Aku kok nggak tahu gitu. Dulu banget ya. Gara-gara suka dengerin ceramah, dengerin. Waktu kan kita ada TV yang 24 jam tuh saya puterinnya TV Islam semua, siar semua. Jadi gue suka denger. Saya lagi nggak ada dengar gitu. Tiba-tiba nggak pengen sana, cuma ngomong gini, aku nyesel deh waktu itu nggak ke Aqsa gitu. Waktu aku saya suka cerita, ibu Turki bagus loh bu, begini. Kamu sih enak ya udah jalan-jalan gitu kan. Dia bilang gitu kayak teman cerita apa aja gitu. Jadi terus ibu bilang aku nyesel, aku sih nggak tahu deh, nggak punya cita-cita pergi kemana-mana. Aku cuma mau pergi haji aja, mau di umroh aja gitu. Gak punya cita-cita, tapi aku nyesel loh nggak ke Aqsa gitu. Gara-gara denger itu. Tapi anak-anak nggak ada yang Gak ada. Mungkin misalnya ada juga saya nggak tahu. Saya sih nggak suka. Saya sih pernah main loh. Saya pernah main film loh. Oh iya. Saya dulu main sinetron, main film, main sandiwara anak-anak. Terus saya anak teater. Saya juga pernah dapat. Saya pernah dapat best aktris di waktu festival cerita perjuangan. Oh iya. Iya. Tapi saya nggak suka main film karena dulu kalau syuting itu jamnya itu loh. Waktunya nggak. Saya pernah main dulu omnya Abbas Akub tuh sutradara ke rumah nih, tolongin om dong, kamu main deh dikit. Kalau cuma sehari mau om, aku bilang gitu. Ya syuting sehari. Akhirnya dijemput syuting subuh sampai jam 1:30 malam itu belum diambil, sampai jam 1:30 karena bintang utamanya Deddy Miswar lagi ngetop. Datang ke lokasi, aku udah dijemput jam 4 pagi loh, udah make up udah apa. Datang bintang utamanya jam 1:30 malam. Nggak ngapa-ngapain, nunggu aja di pabrik bir. Yang dipakai lokasi syuting tuh pabrik bir San Miguel apa gitu. Waktu zaman dulu ya. Terus aku habis gitu gini. Om, kalau hari ini aku di syuting nggak habis, aku nggak mau syuting lagi nggak mau diperpanjang Aku kan kerja kantor izin gitu. Enakan kerja lah, jelas lah gitu. Itu kayak orang kan sekarang orang enak punya HP, bisa main game, dulu kan nggak ada. Terus ngapain gitu kayak orang bego rasanya. Tapi kan namanya beda-beda, ada orang yang fine-fine aja kayak gitu, ada yang senang-senang aja di lokasi syuting. Kalau saya sih nggak terlalu suka gitu. Ibu bisa jadi 3 generasi loh dan jadi Nggak penting. Makanya suami saya gini, kan saya dulu pernah punya sanggar wanya nih, banyak muridnya, terus banyak murid yang jadi artis juga akhirnya. Itu yang kemarin meninggal tuh, Lawrence itu ternyata bekas murid saya loh di sanggar. Yang kasih tahu gurunya kan, kita punya pelatih tarinya bilang, Mbak Ade itu yang meninggal itu kan murid kita dulu. Masa sih gitu, aku nggak kenal. Jadi aku punya sanggar, saya batasin pesertanya hanya boleh sampai usia dia menstruasi 11 tahun. Kalau udah mens saya nggak mau, maksudnya dia udah akil balik, saya nggak mau kena itu akibat hukumnya. Maksudnya kan kita harusnya nggak boleh ngajarin orang kayak gitu sebenarnya. Udah nggak merasanya nih, sorry jadi kata aja. Nggak, maksudnya saya tuh nggak mau anak-anak tuh jadi artis gitu sebenarnya kan. Kalau dia benar ya, kalau dia benar nggak apa-apa. Kalau nggak benar kan kita yang ngajarin. Takutnya kita punya efek
apa sih efek apa ya? Ya ikutan dosa jadinya, dosa jariah dosa. Karena anak udah akil balik kita ajarin gitu. Sebenarnya saya gini punya sanggar itu ngajarin anak-anak supaya percaya diri, mandiri. Maksudnya percaya diri, dia berani tampil gitu kan, itu penting. Ya memang buktinya banyak sih ya, dulu Aisyah Jigre itu dulu murid kita di sanggar. Ada beberapa loh jadi artis, murid-murid. Ada yang berhasil. Iya ada, tapi maksudnya kan kita ngajarinnya nari, tapi dia tampil dirinya jadi lebih baik kan gitu loh. Kita ngajarinnya fashion show, tari, terus kita bikin lomba antar grup sendiri. Tapi khusus anak-anak, kalau udah gede udah ya keluar. Lucu deh. Nah itu, tapi kata suami saya gini, kenapa anak kamu nggak diorbitin? Jadi gini, anak saya ajarin ikut lomba, padahal saya udah merasa jujur ya, padahal saya adil gitu loh. Anak saya ikut ya dinilai loh, kita nggak anak gua mesti dimenangin ya. Anak saya menang bagus. Jurinya saya panggil Tante Koni Suteja, teman-teman nama ibu yang tua-tua, artis tua, saya jadiin juri. Bintang tamunya saya panggil Nenek Rockers, Lela Sari gitu. Itu saya kalau bikin show di mana, di mall-mall gitu. Dulu saya kayak gitu pernah. Tapi saya nggak kebanjiran tuh di sana, udah pindah ke sini, saya udah nggak lanjut lagi. Gitu. Pernah ngurus kayak gitu. Ya, itu jadi udah anak saya udah di rumah aja deh, nggak enak di sanggar, jadi disangkanya karena anak kita menangin gitu. Saya nggak mau, karena saya jadi kayak ngedidik orang nggak benar. Padahal semua saya kasih piala gitu supaya rasa fairnya yang menang-menang. Ada orang yang mau bayar, saya nggak mau. Kan banyak orang piala gede-gede itu kan mereka pada bayar sama. Iya, jadi jangan suka terperangan lihat anak-anak yang pialanya banyak gitu gede-gede. Ada orang tuanya bayar untuk ngorbitin anak. Nah dari sanggar saya gitu kita nggak mau. Murni anak itu karena prestasinya. Ya kayak gitulah. Iya, tapi saya pakai nama sanggar maknya. Karena dulu sebelumnya waktu ibu pernah punya sanggar Mawo. Waktu Mawo masih ada. Nah karena ibu saya kok tiba-tiba ibu saya jadi maknya ya gitu. Karena sinetron sih. Iya, tadinya kan sanggar maknya, akhirnya kita pakai nama. Lumayan 2 tahun sampai 3 tahun lumayan terkenal juga sih. Sebelum tahun 2000 deh. Terakhir tahun 2000, habis itu banjir besar ya. Terus saya punya baby, udah kelar itu. Udah tutup sanggar. Iya, terus saya tutup. Tapi emaknya bangga nggak sih menjadi bagian keluarga Sidul? Bukannya bangga lagi, jadi ibu nyaman bener di keluarga Sidul itu. Nyaman banget. Nyaman, jadi gini loh. Ibu kan tadi syuting 2 tempat, ada syuting Vandanu waktu awal sama Sidul. Waktu lagi kan syuting Vandanu dulu, terus terima tawaran syuting Sidul. Nah, karena dipanggil sana sih kan syuting 2 tempat gitu, ibu tuh rasanya punya rasa bersalah. Terus ibu ngerasa gini, kayaknya enakan syuting Sidul. Enggak, kan ibu kalau di Vandanu rambutnya disasak-sasak kayak orang kaya, dialognya yang ibu nggak terlalu yang peranannya tuh bukan ibu banget gitu, tapi ibu jadi merasa lebih nyaman memerankan maknya kayak orang Betawi, kan apa adanya, pakai sarung, terus boleh ngomong bahasa sesukanya, masih kayak gitu, atur-atur yang iye gitu Betawi gitu. Itu pilih situ, jadi ibu keluar ya Vandanu. Padahal lumayan juga tuh syutingnya. Jadi terus abis gitu ibu bilang, aku nggak mau syuting sama yang lain. Nggak pernah habis syuting Sidul, syuting film Hidayah. Tapi di situ kan adegannya ibu didorong, terus ibu pernah didorong, jatuh, dibangunin terlalu cepat. Jadi sebenarnya ada yang geser atau apa aku nggak tahu. Habis itu beberapa lama kemudian pernah nggak bisa jalan, lumayan di rumah sakit. Terus habis itu udah pernah jatuh lagi. Jatuh waktu sampai patah tuh. Ibu bilangnya di kamar mandi gini, ini kayak syuting terakhir deh. Dulu pernah ngomong kayak gitu. Aku udah nggak mungkin syuting lagi deh. Mungkin Allah udah kasih udah kasih peringatan deh. Ya udah deh, ini syuting terakhir deh, nggak syuting lagi. Gitu. Pernah jatuh di kamar mandi, lututnya udah pindah, udah patah kakinya. 2000
2007 kali ya, sekitar tahun 2007. 15 tahun yang lalu Pak. Soalnya adik saya ingat karena dia babynya itu 2007 atau 2005 2007 2007 ibu udah merasa menyadari kok itu udah waktunya berhenti. Tapi habis itu kan 5 tahun kan pakai alat bantu jalan itu. Di sini juga sempat waktu banjir di sini nggak pindah-pindah. Jadi masih bisa jalan. Jadi kita ada kursi roda kalau mau pergi. Waktu buta gini, Bu berobat ya gini, udah deh ngapain, aku buta juga mau lihat-lihat apa gitu. Glukoma itu yang bikin glukoma apa? Glukoma tuh sebenarnya penyakit turunan. Terus ada juga gaya hidup, tapi saya nggak ngerti gaya hidup seperti apa yang bikin glukoma gitu. Mungkin dari makanan kan banyak banget ya, nggak tahu apa ya gitu. Misalnya nggak tahu deh, belum tahu dengan lebih baik lagi detailnya. Jadi itu namanya si pencuri mata sih, dia buta aja. Dan di dunia banyak banget loh orang sakit glukoma. Dulu kita sering makannya misalnya santan-santan aja gitu, akhirnya nggak tahu, maksudnya aku nggak tahu. tiba-tiba ada aja, berarti turunan. Katanya ada faktor keturunan, terus aku lihat di keluarga ibu siapa yang glukoma, aku nggak tahu kan, soalnya ibu kan nggak punya kakak, nggak punya adik. Ibu tunggal. Anak tunggal, jadi aku mau ngeliatnya ke siapa gitu. Mawo kan nggak buta. Iya. Jadi ini saya faktor keturunan dari siapa? Nah kalau dari keluarga bapaknya ibu, omnya yang aku lihat nggak ada juga yang buta gitu. Tapi nggak tahu deh. Makanya ya udahlah pokoknya kejadian seperti itu. Tapi kalau saya pikir kalau dibilang glukoma sih kayaknya ini loh kesalahan pemakaian obat tetes mata deh. Oh ibu pakai itu? Jadi waktu itu ibu waktu syuting Sidul matanya buram. Dibilang mungkin katarak. Nah tapi kataraknya belum matang gitu loh, belum bisa, harusnya masih bisa belum bisa dioperasi gitu. Terus dikasih lah obat tetes mata sama dokter. Nah ibu kan lagi aktif-aktifnya syuting Sidul, dia nggak balik-balik ke dokter, beli aja obat tetes matanya. Nah aku juga sering beliin, jadi ibu pakai. Terus seminggu sebelum ibu mau operasi katarak, dikasih tahu sama saudara, Dek kemarin habis ngantar mami katanya ke dokter mata, ternyata obat mata itu bahaya loh kalau dipakai terus menerus. Feelingnya kesana. Enggak, dia habis ngomong kayak gitu, masa sih gitu. Nah kebetulan ibu udah mau operasi, taunya ibu buta. Jadi obat mata yang dipakai itu katanya kalau dokter mata, kalau orang pasien mau diperiksa ditetesin itu supaya dia bisa ngebuka gitu. Jadi bisa kebuka kelihatan semua. Bayangin nggak kalau terus-terusan. Jadi kan ibu kan jelas gitu, matanya terang. Kalau baca naskah langsung bisa kalau ditetesin itu. Terus kalau ketemu orang tuh ibu suka nggak lihat mukanya, malu, jadi ditetesin. Dulu main kristik tetesin, mau ngaji tetesin. Berarti mungkin overdosis kali. Penyalahgunaan pemakaian obat keras itu. Harusnya kita ke dokter lagi balik. Katanya itu saya dengar terakhir malah ada yang bilang obat itu harusnya dipakai cuman boleh sebulan. Bayangin ibu kan syuting Sidul lagi rame terus, itu dipakai lebih dari 5 tahun kali, 6 tahun apa gitu, 7 tahun nggak tahu deh, lama banget. Jadi ya itu buta mungkin karena itu. Gitu. Nanti yang nggak perlu ya dibantu. Bu, terakhir ada anak itu berapa usia? Anak kan 7, tapi kan kakak saya udah meninggal 2 orang. Jadi tinggal saya nih nomor 1 sama nomor 4, nomor 5, 6, 7. Yang udah nggak ada nomor 2 sama 3 ya, udah nggak 5. Cucu ada 18, cicit ada 8. Anak saya udah saya punya cucu. Baru 1, soalnya ada yang 3, ada yang 2. Kan anak saya baru ada yang nikah 1. Mungkin nggak ada mungkin sukses. Enggak, kalau untuk ibu ya saya pengen menjaga maksudnya ya
apa yang ibu lakukan sebelumnya, insya Allah saya lanjutkan gitu, hal-hal baik untuk apa ya, untuk ibadah ibu lah gitu. Apa tuh? Kayak tadi Ya apa yang bisa kita kirim untuk orang tua, apa sedekah kan juga termasuk gitu, yang kayak gitu-gitu yang biasa ibu lakukan, saya akan ikutin, lanjutkan atas nama ibu lah, yang sebagian untuk ibu ya ibu, paling cuma bisanya itu ya, sama ya doa anak itu kan, sama itu pokoknya kita lanjutkan lah apa yang biasa yang baik-baik ibu lakukan. Saya teman-teman baik ibu juga udah pada nggak ada kan. Kalau buat penggemar saya ucapin terima kasih banyak, dukungannya sampai terakhir itu yang mengirimkan doa buat ibu, doa bela sungkawa ya, kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Kami juga mengharapkan doa, sudah dikirim doa ya, saya ucapkan terima kasih aja untuk para penggemar ibu yang sudah mengirimkan kabar bela sungkawanya untuk keluarga, untuk ibu. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga menjadi amalannya masing-masing. Boleh nggak itu? boleh sekali lagi ya. Ntar nggak enak banget itu, aduh kacau bahasanya. Nggak apa-apa, nanti yang nggak pas apa apa. Jadi maksudnya apa ya? Apa sih gitu loh? Jadi ya coba ya. Terima kasih buat penggemar ibu yang sudah mengirimkan doanya, doa bela sungkawa terhadap ibu saya rahimahullah. Jadi mohon maaf tidak bisa membalas satu persatu. Sebenarnya ada yang saya juga lihat di medsos saya, banyak sekali orang yang mengirimkan doa untuk ibu. Karena ya saya hari ini aja saya baru mulai membalas yang masuk ke sosmed saya, baru saya balas satu persatu. Ya mohon maaf sebelumnya. Apa sih? Ya mohon maaf ya kalau mohon maaf bila ibu saya ada hilaf atau salah. Mungkin ada kerabat jauh gitu yang saya juga nggak yang tidak sempat bertemu. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Misalnya ada janji-janji ibu yang mungkin ibu pernah janji sama siapa yang belum ditunaikan, ya saya mohon keridhaan hatinya, mohon untuk dimaafkan ya, diikhlaskan gitu. Terus kalau misalnya ibu saya juga misalnya masih punya tanggungan hutang itu, misalnya perlu ya harus bisa hubungin saya ke rumah gitu ya. Itu aja dari saya ya, makasih. Saya nggak tahu kan RCTI itu katanya, nggak tahu, waktu itu si abang bilang dia mau bikin aja, belum tahu yang mau beli siapa gitu, dibuat aja. Tapi jadi ibu saya masih ada loh film terakhir ya. Emang tuh belum diputar? Oh gitu. Saya juga ini loh, saya mau mengucapkan terima kasih buat yang sudah mengirim karangan bunga yang cantik dari RCTI sendiri, dan nggak apa-apa ya, maksudnya dari Raffi Ahmad gitu. Saya lihat ada dari beberapa lembaga. Saya belum saya lihat dari PDI Perjuangan, dari Bang Rano, terus dari Bapak Jokowi, juga dari Badan Lembaga Sensor Indonesia, dari senior ya, artis-artis senior, terus artis-artis senior. Terus saya di luar ada banyak, saya belum sempat, baru saya suruh foto anak-anak, belum saya periksa satu lagi gitu. Ya
Ya harapannya ya kirim doa buat almarhumah ibu saya. Semoga ibu saya dilapangkan kuburnya, diampunin dosa-dosanya. Kemudian juga makamnya dijadikan taman-taman surga. Makasih. Maaf ya kalau itu dong dikasih terserah. Iya. Ya kan tahu kan rasanya. Terus sekali lagi kalau ditanya udah rasa ya enggak. Kalau ditanya gini, ada penyesalan? Ya ada banyak. Yang paling dirasakan marah paling gini ya. Udah. Iya jadi syuting terakhir itu sebenarnya perjuangannya besar loh, tapi karena ibu suka ya saya nggak apa-apa lah gitu. Ibu bisa. Jadi adik saya tuh udah pesan ambulan karena keluar dari kamar harus pakai tandu. Ke lokasi syuting naik ambulan. Nah abang tuh baik banget Bang Rano, pilih lokasi studionya yang deket. Di studio yang di Jalan Cendrawasih kan dari sini deket banget, mungkin nggak sampai setengah jam udah sampai gitu. Cuma saya sempat tuh dalam hati gini nih, saya videoin nih, saya mau videoin terus saya mau bilang nih perjuangan ibuku nih, mau syuting aja seperti ini naik ambulan gitu, tapi nggak tahu nggak jadi. Akhirnya saya cuma foto ambulannya dari belakang di sini pas ibu mau berangkat, ya udah kayak gitu. Luar biasa ya. Pulangnya juga kayak gitu lagi, kasihan sebenarnya, tapi mau gimana? Sehari aja. Abang juga jadi abang tuh bikin syuting 1 hari semua dibikin ketemu tuh. Dipadetin, semua ketemu jadi semua bintang ada aja sama diketemuin sama ibu. Jadi ibu nggak bolak-balik ya? Enggak, iya gitu. Ya alhamdulillah. Ya abang pengertian, Mai kan tadi sempat tanya gimana sih ibu dengan keluarga Dul? Ibu nyaman syuting dengan keluarga Dul. Jadi ibu nggak suka merasa pada mengerti lah, ibu kan nggak ngeliat gitu. Ibu kan orangnya nggak enakan, jadi ntar orang gini, ya udah buta aja syuting gitu. Ya orang jalan udah susah aja syuting. Ibu takut orang ini bikin lama. Jadi nggak mau orang begitu. Nggak mau dapat peranan antagonis. Karena dia nggak mau dikenang jadi orang jahat. Kan seorang penonton nggak ngerti orang jahat apa enggak. Coba yang peranan orang jahat melulu, dipukulkan, dicubit, dimarah-marahin, katanya, ya kan pemeran antagonis. Ibu saya nggak mau. Terakhir, dulu antagonis awal-awal, dulu sering antagonis waktu masih lebih muda. Si bilang aku nggak mau terima syuting jadi pemeran antagonis, protagonis aja. Nanti dikenang jadi orang yang nggak baik. Lucu deh ibu saya tuh kayak gitu. Makanya udah ibu nyaman dengan keluarga Sidul, dengan kru-krunya. Mereka juga sama ibu saya hormat, sama ibu saya sayang. Yang pasti mereka sayang sama ibu. Jadi kita nyaman. Aku juga ngerasa ada yang spesial. Mbak Sarah tuh di luar, di peranan di luar, sama di dirinya yang asli sebagai Lia dan Sarah tuh sama ibu saya sayang banget. Sayang. Ya. Sayang yang saya bisa rasakan, ya ibu saya bisa rasakan. Kayaknya tulus banget. Kemarin tuh ibu saya diproses lagi dimandikan lagi kapan, Lia ada di situ. Dia ikut cium ibu saya sebelum ditutup. Nggak tahu deh, pokoknya saya punya kesan. Ibu saya juga punya kesan khusus sama Lia. Sering ngomong Lia tuh baik banget ya sama ibu gitu. Ngomong habis syuting itu. Ya gitu deh. Ibu merasa gitu, sayangnya Lia merasa gitu, bisa ngerasain kayak ibu, Lia kayak sayang banget ya sama ibu. Kalau ibu ulang tahun juga dikirimin bunganya bagus gitu. Aku seneng aja gitu lihat ibu seneng. Kemarin juga Lia juga kelihatan juga agak terpukul sama kepulangan ibu. Dia juga bilang dia nyesel gitu, belakangan dia masih kurang perhatian, merasa gitu. Berarti kan ya khusus lah gitu. Ada yang khusus gitu. Abang juga, abang kan selalu nanya gimana dek warinya, abang baru pulang nih dari mana gitu. Kemarin kan jadi saya sempet tuh WhatsAppan, adek kata terakhir gini, itu orang pada datang ke restoran abang, itu pada nanya semua, emang ibu emangnya gimana kabarnya, baik-baik gitu. Terus aku bilang,
bilang sama abang, iya bang agak kurang baik, sebenarnya aku yang kurang baik, kemarin aku sempat sakit gitu. Jadi mungkin orang jadi tanya-tanya di situ, ini yang sakit siapa gitu, ibu sakit, tapi kan ada orang mau wawancara, aku juga sakit nggak bisa gitu. Terus kemarin kan dari RCT itu sampai hari apa ya, 2 hari sebelum itu deh, itu telepon mau wawancara mau itu, aku nggak bisa, aku sakit, jadi minta maaf. Itu aku sakit, batuk parah. Ini kan kayak kamu lagi, ntar hilang. Terus ibunya juga lagi nggak fit gitu, jadi aku juga nggak bisa kan gitu maksain itu. Jadi kadang-kadang sih saya juga suka, misalnya orang mau wawancara, misalnya kalau saya bilang saya nggak bisa gitu, kadang-kadang kan saya udah setahun lebih nggak ada pembantu gitu, saya juga lagi kondisinya aku nggak bisa terima dulu gitu, misalnya lagi memang kan saya harus rapiin ibu. Iya kan nggak bisa dong, itu harus rapiin saya juga, gimana sayanya udah enak, kita wawancara aja, bukannya sombong, bukannya sok gimana gitu, saya minta maaf aja. Kan ibu kan nggak mau kelihatan jelek, namanya artis, kalau mau wawancara aku mesti tutup ya. Gitu ya, makasih. Aku yang makasih udah mau Jumatan. Iya, sorry.